salah satu sikap yang paling penting terhadap tujuan atau goals kita adalah disiplin dengan apa? Nah, belajar logika berpikir harus jalan, petakan dulu. Karena yang memang dilihat sama Allah di surah An-Najm surah ke-53 ayat ke-39. Coba dibuka. Surah ke-53 ayat ke-39. Wa allaisa lil insani illa masa'ah. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, apa yang telah diupayakannya, apa yang telah dikerjakannya, bukan apa yang telah dihasilkannya, teman-teman. Jadi manusia memperoleh apa yang diupayakan. Berarti kalau antum tahu penilaian Allah adalah proses, harusnya menikmati proses atau benci proses. Harusnya prosesnya diperbanyak atau diperkecil prosesnya? Perbanyak. Udah tahu kayak gitu, yang dilihat Allah itu proses. Nikmati, perbanyak prosesnya. Perbanyak secara intensitas waktu dan pelan-pelan naiki kualitasnya dengan cara bertanya dengan orang-orang yang memahaminya. Gitu rumusnya. Antum-antum, teman-teman baik itu di Al-Masur, Arafah, di Pondok Usman, ya kan, di Quranesia, yang berproses hari ini, yang bergerak hari ini, yang mengeluarkan tenaga hari ini, yang paling capek hari ini, yang paling lelah hari ini, percayalah, tidak akan disia-siakan alam semesta ini. Wallahi, tidak akan. Tapi antum yang tidak pernah kelihatan, ada momen, ada event tidak muncul, tidak pernah ngasih ide, tidak pernah ngasih gagasan, udah disuruh zoom, open kamera, tidak open kamera, tidak pernah ketahuan. Bagaimana alam semesta mau kenal kita? Nah, maka satu, bicara sikap, yang nomor satu disiplin dengan proses. Cuman tadi ada pakemnya, jangan sampai juga kejebak. Sebentar Ustadz, lagi dikerjakan Ustadz. Ya kan? Ada waktu, ada limit. Maksudnya adalah ketika kawan-kawan punya goals, punya impian, punya target, punya harapan, punya hope. Bab ini udah kita bahas kemarin ya, tetap ujungnya adalah Allah. Maka nikmatilah prosesnya, kuncilah prosesnya, disiplin dengan prosesnya. Nah, satu itu sikapnya. Yang kedua, ya kan, attitude-nya terhadap dream nih. Ya, apa ya? Kalau orang tuh punya goals, punya impian, contoh kan tadi bicara proses ini turunan daripada waktu, ya kan? Yang kaya ya, itu masih semangat bangun pagi, udah mandi, nyiapkan silaturahmi. Nah, anehnya dia udah miskin, utangnya tidak kelar-kelar, misalkan, itu masih bisa-bisanya tuh loh. Saya wallahi kawan-kawan, dari zaman saya berutang, maksudnya bukan berutang ya, punya hutang, kejebak bisnis dulu tuh. Tanya oma, tanya mama saya. Itu tak pernah saya itu bermalas-malasan di rumah. Nah, itu yang saya lihat banyak orang hari ini tetap kalah sikapnya. Udah tahu masalah di rumah mekap, udahlah punya utang, patah hati. Terus di rumah aja dia makin jadi iblis kerjakan dia. Itulah kau memang tidak nyaman hidup iblis, ya kan? Bagus kau mati ya. Nah, saya karena ada saya lihat gitu, nggak tahu bang, saya mau ngapain bang. Nah, kalaupun antum bingung, silaturahmi itu udah paling tinggi dah tuh. Jadi saya tuh jam 7, walaupun sedang bangkrut, udah punya utang 200 juta, jam 7 tuh udah pakai kemeja, pakai celana hitam, pakai pantopel, walaupun nggak tahu mau kemana. Tapi saya yakin dan percaya, akhirnya pergi. Jadi selama 3-4 bulan tuh kerjaan saya adalah nongkrong di kantornya kawan saya. Oke, akhir perjalanan ya adalah itulah punya kawan. Coba kalau bayangkan waktu itu saya nyerah, saya give up. Dan hal yang sama kan yang dilakukan oleh Kang Dewa waktu jatuh hutang 7,7 M. Dia mungkin dari hitungan dia dan dari kemampuan yang ada, kalau antum dengar ceritanya, tidak tahu juga mau buat apa gitu ya. Tapi ya udahlah, yang terdekat adalah bertahan hidup. Tahu apa yang dijual? Ceker ayam ngantar, pakai zaman BBM waktu itu. Udah cekernya 15 ribuan, ngantarnya setengah jam. Begitu sampai di tempat orang, mohon maaf Kang, udah kelamaan kami nunggu, batal, hujan-hujan. Itu loh untold story Dewa yang banyak orang tidak tahu.
Berbulan-bulan dijualan ceker. Dapatlah jual hari itu hanya untuk makan hari itu, kawan-kawan. Bayangkan ya. Satu hari baru nikah, langsung dapat kabar bahwasannya uang dia, investasi dia dilarikan. Dan dia harus mengganti 7,7 miliar. Hari pertama baru nikah. Dan istrinya punya pilihan untuk cerai mungkin bahkan. Akhirnya jualan ceker. Proses jualan ceker inilah disiplin dengan proses. Karena goalsnya dulu waktu itu yang penting bertahan dulu. Perjalanan jalan terus. Akhirnya ketemu Kang Randy. Kang Randy bilang, wah kayaknya coba deh ente nulis buku kesalahan ente dalam berbisnis. Jadilah buku 7 kesalahan fatal pengusaha. Ada enggak yang mencibir dia, mencela dia? Banyak. Ente kok orang gagal bisnis tapi kok nulis-nulis buku? Makanya buat yang sedang bertumbuh, buat yang sedang bergerak, buat yang sedang semangat disiplin dengan proses, ya kan? Maka kamu akan ketemu tetap orang-orang yang akan mengecilkan impianmu. Dia mau beli PCX, dia semangat ke ente kerja, jangan gitu-gitu, benar. Kita nongki-nongki lah dulu. Nah, gitu tuh. Semangat kayak ente bil ngedit bil, nah gitu bil, BPS lo kita bil. Nah, coba lihat, tetap memang ada permainannya demikian. Saya juga kayak gitu dulu awal-awal tuh. Hari Minggu saya habiskan untuk seminar, untuk pertemuan bisnis, belajar. Oh, nah orang kaya, nah gitu tuh. Bulian, cibiran, apa? Dan alhamdulillah celaan itu jadi doa buat saya hari ini. Kan zaman-zaman di ML kan gitu tuh. Mana mobil gitu boy? Oh nah, itu tuh kawan-kawan saya kuliah. Awas BMW lewat, gitulah dia. Hari ini semuanya jadi doa. Oke? Nah maka kalau ada yang sedang bertumbuh justru dicela, kalau dia tak pakai iman, dia baper. Itulah ya. Nah, kalau gitu kami tidak usah jadi ngerjakan ini jalan. Kami tidak usah bermimpi jalan. Kami tak jadi punya mimpi PCX. Kami pakai Supra lama aja lah. Ketika antum punya dreams, ketika antum punya impian, bumbu pelengkap impian antum jadi kenyataan. Ketika ketemu orang yang mencibiri itu, menjengkali itu, tolong carikan orang-orang yang di puncak impiannya, yang tidak ketemu orang yang mencela. Ada. Rasulullah ketemu pencela. Terus apa? Yang menemukan lampu? Thomas Alva Edison. Yang mencelanya bahkan itu adalah istri dan anaknya. Ayah nih bohong ya, mana ya, masa buat matahari di malam hari. Sempat dianggap gila sama anak dan istrinya karena ngerjakan itu berproses itu. Oke. Kolonel Sanders yang buat Aqua, buat KFC dicela. Mana jual ayam goreng begini? Tompi, vokalis, dulu waktu audisi vokal dibilang suaranya kayak kaleng cempreng. Kan cempreng lah suara Tompi itu. Betul lah? Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta. Nah, kayak gitu. Akhirnya jadi penyanyi terkenal. Jadi kalau antum belum ketemu orang yang mencibiri apa yang sedang antum kerjakan, tandanya antum belum membuat sinyal itu muncul ke permukaan. Begitu. Jangan nggak itu-gitu, benar gak? Resti, closing boleh, closing gak? Tapi ya ingat-ingat kawin lah. Nah, kan itu. Ada celaan orang tuh. Nah, maka kalau sekali lagi orang yang hidupnya flat-flat saja, ya tak akan ketemu. Bang, disiplin dengan proses. Yang kedua, sikapnya tadi itu apa ya? Saya ini masih bicara bab waktu dulu ya. Jadi saya cerita apa adanya. Jadi kembali lagi, ketika saya di posisi jatuh, tak pernah menunjukkan kesusahan. Dan yang ketiga tadi itu, saya pagi-pagi itu udah keluar rumah dah, bersilaturahmi. Kebayang enggak kalau lagi punya utang 200 juta, keluarnya siang. Lalu setelah jarang bersilaturahmi, enggak, ke saya udah jadi miskin, tak punya bini pula, mati lah sudah. Karena keluar rumah, ketemulah Allah pertemukan Kak Mira di sebuah seminar, sebuah majelis. Nah itu, karena tidak pernah, dan sikapnya menunjukkan energi positif. Nah itu yang saya lihat jarang di anak-anak degradasi sekarang. Nah maka
Ketika kawan-kawan sudah menentukan arah, tentukan, kalau bahasa Pak Slamet, strategi eksekusinya. Santri misalkan, itu kan macam-macam ya. Santri menentukan, saya mau setahun hafal Quran. Nah, bayarlah, breakdown lah. Istri suaminya Wafik, adik iparnya Bang Taki Malik. Saya bilang, udahlah ganteng budak ini, gaya-gaya Korea. 3 bulan selesai hafalannya. 3 bulan 30 juz. Apalah, tak mantap. Ganteng, mukanya berseklim, rambut panjang gaya-gaya Korea gitu. Ya kan? Ini udahlah, bengam, lumos, 3 tahun tak kelar-kelar. 30 tahun tak beres-beres. Nah, gitulah kawan-kawan ya. Nah, sekali lagi, tentukan tujuannya, nikmati prosesnya, disiplin dengan prosesnya. Nah, ini saya mulai ngegiring kawan-kawan ya, mulai membreakdownnya, mulai membuat langkahnya, ya kan? Biar yang dituliskan kemarin jangan sampai. Kenapa akhirnya saya ngereset ini sejak awal? Karena saya khawatirnya kita semangat bikin program, ternyata apa yang kita kerjakan tidak menjadi impian dan cita-cita antum. Mending kalau tidak ada, silakan exit dari kapal ini.